Asadisu al-la'nu, maksiati lesan sing nomor 6 giniku ngelaknati. Moro-moro nomor 6 niki kronologinya bahwa kitab yang kita kaji dalam malam ini adalah kitab Bidayatul Hidayah. Bidayatul Hidayah itu permulaannya hidayah, yang sudah barang tentu kalau kita bisa menyelesaikan Bidayatul Hidayah ada harapan untuk mendapatkan Nihayatul Hidayah, hidayah puncak. Bidayatul Hidayah itu hidayah petunjuk Allah yang lahir. Yang lahir itu yang bisa dilihat di dalam anggota, bisa dilihat oleh badan, dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, dirasa dengan lidah, bisa dirasakan dengan raba. Lah, jadi cium dengan hidung, itu lahir. Kalau hidayah batin, batinul hidayah, nihayatul hidayah itu adalah batinul hidayah. Batinul hidayah itu nggak bisa dirasakan dengan mata, tidak bisa didengar dengan telinga, dicium dengan hidung, bisa diraba, tapi bisa dirasakan oleh hati. Ini seperti yang didawuhkan oleh Allah Ta'ala, innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukiru biha, innama yu'minu bi ayatina alladzina bi ayatina idza dzukiru biha kharru sujatan wa sabbahu bihamdi. Innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukiru biha kharru sujatan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Wong mukmin niku idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, atine takut, atine wedi, atine rasa sungkan. Takut, wedi, sungkan itu nggak bisa dirasakan oleh anggota lahir, tapi bisa dirasakan di dalam hati. Walaupun nanti akan nampak tanda-tandanya di dalam batin. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Jika dibacakan tanda kebesaran Allah, tambah percaya, tambah yakin. Keyakinan, keimanan ini tidak bisa dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, dibau, dicium oleh bau, dirasakan oleh mulut, tapi bisa dirasakan dalam hati. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan kita ingat kepada Allah, hati kita tenang. Ketenangan itu juga dirasakan dalam hati, nggak bisa dirasakan oleh lahir. Niki jenenge nihayatul hidayah. Tapi kita gak akan bisa mendapatkan nihayatul hidayah kalau belum khatam. Dalam mengamalkan, bukan khatam lek ngaji. Masih khatam lek ngaji, lek ngamal kene ora ya panggah. Ya panggah ngoten mawon. Nah, cuman nggih wis nglakoni perintah lupa ngaji. Mulane kita tidak mungkin bisa mengamalkan Bidayatul Hidayah sebelum kita mengaji kitab Bidayatul Hidayah. Karena bagaimanapun kita nggak mungkin mengamalkan kalau tidak tahu caranya mengamalkan.
Kemudian di dalam bidayatul hidayah, yaitu yang disebut hidayah lahir, nihayatul hidayah disebut dengan batinul hidayah. Bidayatul hidayah terbagi menjadi dua. Jadi cara gampangan bidayat itu taate lahir, ya taate mulut, taate kuping, taate mripat, taate irung, taate ya sagota lahir. Nah, itu ada dua. Satu lakoni perintah, nomor loro ngedoi cegah. Nah ini kudu. Jadi jane kitab ngaji kitab Bidayatul Hidayah, kalau kita simpulkan ini sudah khatam. Ini ku intine nglakoni perintah ngedoi cegah. Perintah Gusti Allah kemarin sudah diaturkan di awal-awal. Itu ada dua, ono sing wajib, ono sing sunat. Larangane Gusti Allah ya ono loro, ono sing haram, ono sing makruh. Sak liyane niku mubah, laisa bitaatin wala maksiatin, ora termasuk taat, ya ora termasuk maksiat. Di dalam melakukan bidayatul hidayah yang sikil ulang niku nglakoni taat, tidak mungkin kita bisa melaksanakannya kecuali kita selalu muraqabah, selalu meneliti, selalu merasa bahwa kita adalah dekat dengan Allah, kita adalah dimonitori Allah, kita adalah diawasi Allah. Gerak-gerak kita, gerak-gerik sing ya apa? Contohnya gerik ini. Gerak-gerak kita diketahui oleh Allah sampai pengelirik kita diketahui oleh Allah. Semuanya pernapasan kita diketahui oleh Allah. Sehingga setelahnya kita mengetahui kita adalah selalu di hadapan Allah dan mengetahui apa yang diperintahkan Allah terhadap kita, maka kita akan malu untuk tidak melaksanakan. Dan ini disyaratnya kudu muraqabah. Demikian pula di dalam menjauhi larangan. Kita tidak akan mungkin bisa menjauhi larangan sebelum kita menjaga, melindungi, mengawal, menghandle anggota-anggota yang menjadi jalannya maksiat. Jadi harus bisa menjaga anggota-anggota yang menjadi jalannya maksiat. Karena kalau kita cuma menghindar dari maksiat, sementara untuk sarana maksiat, untuk potensi maksiat, untuk hal yang mengakibatkan maksiat tidak kita buntoni, ya sulit. Kita menghindar dari becek banyu, tapi tempat bocornya tidak kita sumpeli. Sumpeli apa sumpeti ngono ae. Tidak disumpeti. Yo sulit. Maka bisa kita lepas dari maksiat kalau memang jalan masuknya maksiat itu kita buntu. Pokoknya aja sampai dibuntu terus merowot. Lah anggota yang menjadi jalannya maksiat itu apa?
Yang harus kita jaga itu apa? Anggota-anggota yang menjadi jalannya maksiat yang harus kita jaga, yang sebenarnya tidak bahaya, tapi bahaya semuanya lewat sana. Sebenarnya anggota itu bukan maksiat, tapi jalannya maksiat lewat sana. Apa? Gini ku enek 5. Ada 5 hal yang menjadi jalannya maksiat. Yang terbesar, yang paling gede, yang paling dominan adalah mulut. Mulut. Kedua, penglihatan. Bukan mulut, kali pertama penglihatan. Sing akeh niku mata. Penglihatan, kedua pendengaran, ketiga mulut, pengucap. Keempat perut, kelima hati. Wis kabeh maksiat mulai Gunung Budak tumekaning Gombak, mulai Sabang sampai Merauke tidak lepas dari jalan 5 ini. Maka ketika panjenengan bisa konsentrasi menjaga 5 anggota niki, pokok tegas, nggak jadi maksiat. Dijaga tapi mentoleransi ya wis ra. Ya wis liwat lae, ya wis sing padha ae niku ora dijaga niku. Nah, untuk meripat peningkatan sudah kita bahas kemarin. Gini ku kengken Joko sangka perkara 4. Gini ku siji Joko sangka perkara sing diharamaken lan pandangan-pandangan penglihatan-penglihatan yang indah-indah, syahwat dengan sesuatu, melihat hal-hal yang nyahwati. Kedua, disuruh melihat menggandel, mendengarkan. Kalau melihat apa mata kon. Jadi suratil malikat wala bisa atandura biya ila muslimin biya ainil ikhtikar. Jadi ku nomor loro, melihat orang lain, melihat tetangga, saudara dengan pandangan sinis, dengan pandangan ikhtikar. Ikhtikar itu menghina, meremehkan. Jadi siji ndelok perkara sing diharamno, nomor loro ndelok wong Islam dengan melihat orang Islam dengan pandangan meremehkan. Nomor 3 selalu neliti-neliti kesalahan orang lain. Nomor 4 melihat perkara yang nyahwat, yang nyahwati. Apa mbuh? Apa ndelok cagak apa piye ngono kaya nyakati ya haram. Kok iso cagak ya haram? Masalahnya kelihatannya cagak tapi ada kenang-kenangan ya ini ya. Nah, piye marano haram. Ono kenang-kenangan iki. Kemudian telinga disuruh jaga dari bid'ah, ngerasani perkataan jelek atau masuk di dalam perkara batil, mendengarkan penyebutan kesalahan-kesalahan manusia. Lalu mulut, ini sing paling dominan, sing paling kathah
pengaruhi niku lambe. Ora enek napa namine balunge, tapi sangat nyakitke, sangat membahayakannya. Niku dikongkon jaga sangka 8 perkara untuk mulut. Barang yang sederhana, cilik barangi, masya Allah luar biasa bisa membunuh. Niku disuruh menjaga dari 8 hal, yaitu siji kongkon jaga sangka ngapeki. Ngapeki niku ya ngapusi. Goroh. Yang kedua, dari berbicara yang tujuannya menulayai janji, mengingkari janji. Ketiga, dari sanrasan atau mengguncing. Kemarin sudah dijelaskan tentang definisi mengguncing dan mengguncing yang diperbolehkan. Keempat, dijauhkan dari berdebat, bantahan di dalam omong-omongan, karena akan menyakitkan kepada orang yang diomongi. Ati ojo sampai gampang geger wis. Lek kate geger kok idai cara menghentikan diomongi sing beneh ngalah. Ati sing beneh ngalah niku carane untuk menghentikan pertikaian. Nomor 5, perkataan-perkataan yang membersihkan dirinya atau yang mengkhabarkan bahwa dirinya seorang yang bersih dari dosa, bersih dari salah, penuh dengan sifat yang unggul, penuh dengan pokoknya yang penting membersihkan dirinya. Tazkiyatun nafsi. Allah Ta'ala dawuh, wala tuzakku anfusakum wa'lamu bimanittaqo. Gak usah kamu merasa benar, Allah tahu. Gak usah kamu merasa banyak, aku mengatakan banyak taatnya. Allah tahu siapa yang takwa, siapa yang pencitraan belaka. Yang keenam, sekarang tiba gilirannya. Yang keenam adalah laknat. Laknat itu menjauhkan dari rahmatnya Allah. Muga-muga kowe mati yo. Muga-muga kowe kecemplung obokan arep mangan kok. Muga-muga kowe ketabrak wong ayu. Wis ngoten niku laknat niku. Muga-muga kowe dadi wong kere. Lah niku nglaknat. Termasuk donga laknat sing terviralkan. Mudah-mudahan kena penyakit yang tidak ada obatnya, dan itu keluarganya apa kayak anaknya tidak soleh, anaknya berani, dan mudah-mudahan apa sembuh macam negara suka gak pati iso ya gak iso ya negara orang biasa. Mudah-mudahan rezekinya seret, sulit, ekonominya
mudah-mudahan di PHK, mudah-mudahan niku laknat niku. Niku lek sing wong luwancar ya lek donga ya luwancar. Masya Allah. Lho kok iso donga kaya ngoten? Wong padahal niku dilarang ya ora ngerti, ora usah dibahas. Pokoke sing penting kita enggak oleh. Lah wong liya ya gak oleh. Lah nglakoni ya apa jare kono kok tekok nek kene. Lah misalnya sudah kiai ora masalah, ora ana bedane kabeh ngoten. Jadi menjauhkan dari rahmatnya Allah. Maka jangan sampai kita melaknat sesuatu dari makhluknya Allah. Fa iyyaka an tal'ana syai'an mimma khalaqallah. Jauhilah melaknat segala sesuatu dari makhluknya Allah, baik itu hayawan atau hayawan atau makanan atau manusia dengan kahanan dengan tertentu. Kalau wong kafir dilaknat, itu tidak masalah. Karena tidak tertentu kepada seorang. Tertentu. Mudah-mudahan dia sakit, tidak ada obatnya. Mudah-mudahan disulitkan dalam rezekinya. Mudah-mudahan ini langsung kepada orang biaya ini niku hukumnya haram. Jangan sampai ada makanan gak enak itu, makanan gak boleh. Jadi tidak usah panjenengan ngarari makanan gak enak. Lek gelem lek seneng panganan gak seneng tinggalan ora usah komentar sing macem-macem mboten mawon. Walaupun itu orang kafir. Contohnya kamu mengatakan kepada Zaid yang dimana posisinya Zaid waktu itu non-Islam wong Yahudi. Niku nggih haram. Mudah-mudahan dia adalah dimasukkan neraka oleh Allah. Kenapa juga mau barang? Kenapa? Padahal dia orang kafir, padahal dia orang Yahudi. Karena sekalipun sekarang itu masih Yahudi, tapi kematian seseorang husnul khotimah dan su'ul khotimah itu tidak bisa diprediksi. Itu hak fitunya Allah. Walaupun dia sekarang kafir, barangkali sebelum dia ajal menjemputnya sudah masuk Islam dan bertaubat. Di masih orang kafir aja dilolokno. Jangan dilaknat. Mudah-mudahan kamu masuk neraka, niku laknat. Mudah-mudahan kamu di semua baru lah, Facebook. Mudah-mudahan kamu kecelakaan. Niku haram nggih, haram. Lah, kemudian walaupun orang kafir niku haram. Kalau memang biaya ini misalnya ada Zaid kafir katakan mudah-mudahan Zaid masuk neraka juga boleh. Ini kadang-kadang ya mireng mau nanya ngono-ngono kae. Mudah-mudahan dia dikumpulkan bersama orang-orang kafir, bersama orang enggak boleh ngoten niku. Enggak oleh. Kalau biaya ini. Kenapa? Karena sekalipun dia kafir li annahu rubbama yuslim fa yamutu muqarriban indallah. Karena dimungkinkan dia sekarang walaupun dia itu kafir sebelum dia itu masuk Islam keluar datang ajalnya sebelum dia mati sudah masuk Islam yang akhirnya mati dalam keadaan husnul khotimah, mati dalam keadaan mendekatkan diri kepada Allah. Padahal innamal a'malu bi khawatimiha, sedangkan semuanya amal itu masih terserah pada akhir hayatnya. Ngoten.
Tapi kalau melaknat dengan sifat umum, la'anallahu zalimin, la'anallahu al-kadzibin, la'anallahu al-fasikin, la'anallahu al-musawwirin. Semoga Allah menjauhkan rahmatnya kepada mereka-mereka yang fasik, kepada mereka-mereka yang non-Islam, yang kafir, kepada mereka-mereka yang mengadu domba dan lain sebagainya. Itu boleh asal tidak menunjuk hidung. Maksud menunjuk hidung adalah caspleng si Zaid, mudah-mudahan Zaid dijauhkan rahmat, disulitkan rezeki, anaknya melaru, biniknya lari. Ya Allah, niku haram. Wala taqta bisyahadatika ala ahadin min ahlil qiblat bisyirkin au kufrin au nifakin. Jangan sekali-kali engkau menvonis orang yang masih mau sholat dengan syirik. Itu syirik, itu kufur, itu munafik. Walaupun kau mengetahui di dalam lahir. Jadi jangan sekali-kali engkau menvonis, memastikan bahwa dia musyrik, bahwa dia fasik, bahwa dia kafir, bahwa dia munafik selama dia masih sholat. Walaupun dia itu kelihatannya tukang uduk, walaupun kelihatannya tukang siapa aja lah, bawa begenggek. Apa begenggek? Ya begenggek. Karena pernah ada Sultan Halim Nabadan, ada sultan, seorang raja, dia ingin turun ke bawah dengan belusukan. Ono presiden belusukan. Ketika Sultan Halim, ketika belusukan niku menemukan orang yang mati terdampar di tepi jalan, di lorong. Di lorong terdampar di tengah jalan, gak ada yang ngerawat, gak ada yang ngrumati. Karena orang-orang menganggap dia orang fasik, orang yang bejat. Sebab dalam setiap harinya itu masuk pada lokalisasi. Masuk lang lokal nggak apa-apa, tapi lokalisasi dengan menyewa para pelacur-pelacur di sana, sehingga divonis sebagai orang fasik. Akhirnya tidak ada yang nyolati, tidak ada yang merawat jenazahnya. Lalu ketika sultan itu liwat, Sultan Halim liwat, tahu orang yang semacam ini, yang presiden mengetahui rakyatnya semacam itu, terus dia merintahkan untuk dirawat, dibawa ke rumahnya. Ini rumahnya di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Rumahnya pemuda yang Malang ini. Diantarkan ke rumahnya. Lalu ditanyakan kepada keluarganya, kepada istrinya, apa perbuatan suamimu kok sampai nasib seperti ini? Dan orang-orang menjauh.
maaf si raja, maaf Pak, orang ini memang perbuatannya agak aneh, kelihatannya durhaka, kelihatannya maksiat, tapi sebenarnya tidak. Dia bekerja keras kalau siang, setelah mendapatkan gaji, mendapatkan upah, dia malam pergi ke lokalisasi. Dan dia membeli para pelacur-pelacur di malam itu semampunya, berapa orang itu disewa setiap harinya, dapat uang berapa, disewa. Terus disuruh berhenti dari perbuatannya. Sampai kalau malam dapat berapa Bu Mbak? Ya 300 sampai 400. Ya sekarang saya kasih uang 300, tapi sampean sudah milik saya malam ini, maka jangan menerima tamu. Itu sampai pada waktu setiap malam itu dapat 4, dapat 5 orang yang dibebaskan semacam itu. Kalau ada orang yang biasa mabuk, terus ada orang jual mabukan, didatangi. Pak, sampean kalau jual barang mabukan ini satu malam dapat berapa Pak? Oh dapat 200 atau 300. Ya sudahlah, sampean saya kasih uang 300, tapi ditutup sekarang ini, tidak boleh menerima orang yang membeli. Nah, itu setiap harinya. Dan ketika pulang, bilang kepada istrinya, alhamdulillah malam ini saya sudah bisa membebaskan pelacur ke-5. Saya bisa membebaskan orang jual minuman khamr. Wis. Dibilangin oleh istrinya, lupa sampeyan niku lek nglakoni koyo ngono niku nanti mati ini kan daya gak direken karo masyarakat, nureken. Piye ngoten niku? Jadi jape papa wis jangan khawatir. Saya besok mati akan disolati oleh Sultan Agung. Oleh Sultan Azim, Sultan Agung. Sultan yang tadi itu terkejut, padahal dia menyamar. Turba dengan menyamar orang ya biasa lah, orang seperti orang biasa. Terus terkejut, masya Allah, saya Sultan itu. Nah, saya Sultan ini, masya Allah. Ternyata sama dengan apa yang dikatakan. Akhirnya Sultan malah justru menghormati dengan luar biasa. Banyak rakyat-rakyat yang ikut menyolati. Setelahnya tahu, ternyata dia waliyun min awliyaillah. Jangan remehkan, walaupun dia itu biasanya membawa pelacur. Dia tidak membawa pelacur, tidak suka dengan pelacur, tidak melaksanakan apa-apa. Memang sengaja dibeli supaya istirahat malam ini. Tapi niku tiang soleh, lek panjenengan sing gawa. Nah niku ya mbuh. Ya mbuh, ora ngerti. Ini artinya kita jangan menvonis seseorang yang kelihatannya berbuat jelek lalu kau vonis munafik. Masih banyak beberapa cerita-cerita yang semacam itu, termasuk ada seseorang yang mati. Tidak ada yang mengubur. Masyarakat tidak mau ikut ke kuburan, tidak mau menghormat karena dianggap orang yang jelek, karena dianggap orang fasik. Akhirnya dengan terpaksa istrinya itu diseret. Masalahnya dulu itu belum ada sorong juga belum ada, ledekan belum ada, jadi ya diseret sendiri sampai ke kuburan. Karena dipikul nggak kuat ya istri kan ya. Tapi masya Allah ketika istri masih krengkel, ngerti krengkel? Kesulitan untuk mengubur dia karena harus menggali kuburan sendiri. Lalu ada seorang ulama besar, waliyun min auliyaillah yang tidak pernah turun gunung,
Ini ku cara wong agung sing nang gunung. Niku didhawuhi karo Gusti Allah. Itu wali saya, kekasih saya mati, tidak ada yang merawat. Tolong kamu rawat. Akhirnya kiai sepuh sing gak pernah turun gunung niku turun gunung merawat jenazah ini dan menyolatinya. Serentak masyarakat yang tahu bahwa kiai besar itu yang merawat, yo ikut sholati. Nah, setelahnya dikubur, pulang kemudian tanya kepada istrinya, "Mbak, apa yang dilakukan oleh suami sambian? Amaliyahnya itu apa suami ini? Kok begitu luar biasa?" "Maaf Mbah, suami saya itu kalau sudah malam, setelah maghrib itu pekerjaannya judi dan mabuk-mabukan. Mabuk sungguhan, bukan mabuk-mabukan. Dan mabuk-mabukan ora apa-apa to ya. Mabuk-mabukan enggak boleh mabuk sungguhan. Minum-minuman. Nah, itu minuman benar karena bukan minuman betulan tapi umum-umum-umbenan. Karena minuman betul ini untuk menghilangkan dahaga, ini malah mengakibatkan dahaga. Ya seperti itu Pak, kalau sudah malam pulang dengan sempoyongan, mabuk pulang. Setiap harinya itu. Tidak, yang saya tanyakan bukan itunya, pasti punya keistimewaan yang luar biasa. Apa keistimewaannya? Maaf Pak, maaf Bah, memang pekerjaan suami saya semacam itu, tapi kalau malam dia itu tidak pernah tidur pas datang datang Jogoro terus mandi, setelahnya mandi terus disolat, menangis terus sampai pagi. Dan di situ dia memiliki 2 anak yatim yang dirawat, dibiayai, dihormati seperti melebihi dari anaknya sendiri. Ini kelihatannya walaupun tukang mabuk, namun punya maziyah, punya keistimewaan amal yang diterima oleh Allah Ta'ala. Akhirnya dijadikan waliun min auliyaillah, kekasihnya Allah. Makanya umpama niku bukan mengajari. Umpama di antara hadirin ini enek sing belum bisa meninggalkan maksiat, sembuh maksiat opai, karena memang belum bisa meninggalkan, ya sudahlah, nggak bisa dipaksakan, tapi harus punya maziyah, punya keistiqomahan, amaliyah apapun yang tidak bisa ditoleransi untuk ditinggalkan. Itu seperti zaman Sayyid Abdul Qadir Al-Jilani Quddusa Sirah. Beliau pergi bersama rombongan. Lalu di jalan itu ketemu dengan perampok. Akhirnya perbekalan semuanya itu dirampok. Dan dimakan bersama dengan para perampok. Terus ada seorang bosnya perampok itu tidak ikut makan. Semuanya ikut makan, berebut makanan, ada bosnya tidak ikut makan. Terus ditanya, kenapa engkau tidak ikut memakannya? Jawabnya, maafkan saja, aku lagi puasa. Duh, apa yo? Cengengen. Bos rampok niku poso. Nah, terus ditanya, kamu puasa tapi ngerampok ngapa? Ngampak ini pekerjaan saya. Ngerampok itu pekerjaan saya. Urusan puasa ini urusan ibadah saya kepada Allah.
Maksudnya karena saya perbuatan jelek, semuanya kejelekan saya langgar, saya terjang, tapi saya harus punya amaliyah walaupun satu, tapi sing ajek terus nang pangeran. Barangkali ini nanti akan ada harapan diterima. Sehingga kalau di sini ada harapan diterima kan bisa masuk surga. Masya Allah. Dan kemudian tahun depan itu beliau ketemu dengan orang yang perampok niku wis obat tawaf ten Baitullah Mekah. Gitu. Jadi umpama enek sing gurung iso mareni tokel disuruh ke Tegal Panggau galogel ora gelem nek nang Togel nang Tegal gak gelem namanya Togel. Mungkin enek sing biasae wazifai amaliyai adu pitik adu domba adu pitik umpama nih benek murah kula mboten wani teko utawa ana sing biasae penggaweane panjen penggaweane ngentit. Nah, mulane dia selalu naik kendaraan kemana-mana. Niki wong tukang ngentit, tukang nyopet niku yo pengaruhnya besar nek PPKM. Itu juga drastis penghasilannya. Kenapa? Karena nggak bisa yang biasa operasional di kendaraan-kendaraan yo prei. Nah, niku umpama kena gak iso ngoten, berikan satu amalia saja. Minimal satu amalia sing panjenengan ajeng. Katakan saja bu jamaah 5 waktu trep selalu bu jamaah. Dene mengko mari jamaah ngapusi wong itu pekerjaan. Iku profesi. Profesi ono zakate. Jadi nanti setelahnya jamaah golek colongan kelopo misalnya itu pekerjaan. Tapi harus ada salah satu mbok menopo ngoten. Jadi intinya kita melihat seorang siapapun yang berbuat jelek, melihat maksiat dengan mata kepala kita, tetap jangan menvonis dia sebagai orang musyrik, jangan memvonis dia sebagai orang kafir, jangan memvonis kalau dia sebagai orang munafik, jangan. Karena belum tentu niku penting niku. Kenapa? Fa innal mudalli ala sarair wallahu ta'ala. Sebab yang mengetahui tentang rahasia seseorang, tentang hati seorang, itu hanya Allah. Hanya Allah. Tidak bisa kita melihat kalau orang itu ibadahnya hebat masuk surga. Katakan saja Barsiso punya santri 100, punya santri 60.000 iso mabur kabeh. Wah ibadahnya peng-pengan, seakan-akan orang itu sudah jelas surga. Ternyata Rasulullah mengetahui itu ahli nar. Barsiso itu termasuk ahli nar. Ini sering ceritanya pun panjenengan insyaallah mendengarkan. La ya musal hajar ilaiha ila dzikriya. Gak perlu mendesak, bukan urgent untuk disebutkannya. Masya Allah. Niku yuk kayak ngoten. Bal'am wis oleh sifat Gusti Allah rahasia Asmaul Husna tumoni cos peleng ya akhirin neraka. Ada orang yang membunuh 100 orang
Akhirnya untuk pergi menuju tempat yang suci, di perjalanan dia mati, rebutan malaikat surga dan neraka. Jadi ini sing neraka iki anak mati dalam keadaan tersesat. Dia belum tobat sudah sekarat. Katanya si ahli surga, orang ini termasuk bagian ahli surga. Sekarang saya kasih aku sekarat, dia belum pernah sekarat, biar tapi saiki wis tobat, sing temenanan, wis tobat. Memang dia ini ku biar ahli maksiat, tapi saiki wis tobat. Akhirnya cari malaikat, tobatnya durung mong arep budal kok. Jadi si malaikat Ridwan jaga surga. Jadi malaikat Malik ora iso. Ini sudah jelas maksiat, tobatnya belum jelas, maka neraka. Geger antara malaikat surga dan neraka, sampai datanglah seorang laki-laki Joko yang memisahkan antara persengketaan di antara wong tua dengan cara memberi vonis kepada salah satu orang tua dengan mengatakan di celokan jajal bumi yang belum ditempuh apakah lebih kecil dari yang ditempuh, apakah lebih pendek daripada yang ditempuh. Akhirnya Gusti Allah ngodot bumi yang akan ditempuh, yang sudah ditempuh, menglempit bumi yang akan ditempuh. Berarti dikira dihitung karek sakilan dawone min ahlil jannah. Mulane ojo gampang menfon. Jangan fanatik buta. Urung mesti orang yang kau fanatik kita dia adalah orang yang selamat, belum tahu. Kalau ingin selamat, yo tanyakan kepada orang tuanya saja, bisakah dia melamarmu? Gitu mawon. Nah, nanti kalau dia boleh, yo mari dia oleh selamat. Wis, niki diantara nih.